Shalom Aleichem Besem Adonai Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera bagi Anda semua di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach yang dulu saya kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu Saudara rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan membawa satu renungan singkat untuk kemuliaan nama Tuhan, yaitu perihal kemenangan umat Tuhan melawan bangsa Amalek. Haleluya. Tetapi sebelum itu Bapak Ibu Saudara rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu buat kemuliaan Tuhan semesta alam. Terima kasih Bapa, terpujilah kebesaran-Mu ya Tuhan. Kalau setiap kami sebentar akan merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan, mari berfirman ya Tuhan, sebab setiap kami hamba-Mu ini mendengar. Baruk ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kidesanu bemitzvotap Fenatan lanu et deri hayisua fehadefarim selhak hai olam. Diberkatilah Engkau ya Yahweh Tuhan kami, Raja semesta alam, yang telah menguduskan kami dengan firman-Nya dan yang memberikan kepada setiap kami jalan keselamatan dan perkataan firman kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Yahushua kami berdoa, bersyukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Saya akan coba bacakan renungan singkat ini buat Bapak Ibu Saudara teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, yaitu ada di dalam kitab Keluaran pasalnya yang 17 ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-16. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-17 ayat 6 sampai dengan yang ke-8, ayat 8 sampai dengan yang ke-16. Ini dengan judul perikopnya adalah peperangan melawan Amalek. Jika di dalam kitab terjemahan baru LAI itu judul perikopnya adalah kemenangan Israel melawan Amalek. Haleluya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara ayatnya yang ke-8. Dan datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rapidim. Lalu berkatalah Musa kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita dan pergilah berperang melawan orang Amalek. Esok hari aku akan berdiri di puncak bukit itu dan tongkat Elohim itu di tanganku. Dan Yosua melakukan seperti Musa telah mengatakan kepadanya untuk berperang melawan orang Amalek. Lalu Musa, Harun dan Hur naik ke puncak bukit. Ayat yang ke-11. Dan terjadilah demikian. Ketika Musa mengangkat tangannya, Israel menjadi kuat. Dan ketika dia mengistirahatkan tangannya, Amalek menjadi kuat. Dan tangan Musa pun menjadi berat. Maka mereka mengambil sebuah batu dan meletakkan batu itu di bawahnya, dan duduklah dia di atasnya. Lalu Harun dan Hur menyangga kedua belah tangannya dari sisi yang satu dan dari sisi yang lain. Maka kedua tangannya pun tetap terangkat sampai terbenamnya matahari. Ayat yang ke-13. Dan Yosua pun mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ayat 14. Lalu berfirmanlah Yahweh kepada Musa, tuliskanlah hal ini ke dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan taruhlah di dalam telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan akan Amalek dari bawah langit. Ayat 15. Dan Musa pun membangun sebuah mezbah, dan dia menyebut namanya Yahweh Nisi, Tuhan panji-panjiku. Ayat 16. Dan dia berkata, sebab ada tangan ke atas tahta Yah, bagi Yahweh lah peperangan melawan Amalek turun-temurun. Haleluya. Kisah ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan adalah kisah peperangan umat Tuhan melawan Amalek. Seperti yang Bapak Ibu Saudara tahu, Amalek ini adalah satu bangsa yang selalu menghalang-halangi umat untuk datang kepada penyembahan yang benar. Dan juga salah satu teknik berperang Amalek, itu Amalek selalu berperang itu untuk menyerang dari barisan belakang umat Tuhan ketika umat sedang kelelahan di padang gurun. Jadi makanya Tuhan tidak suka, dan Amalek ini selalu diperangi pada tempo zaman perjanjian lama. Haleluya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tetapi kesempatan kali ini kita mau sedikit belajar renungan singkat firman Tuhan. Bagaimana rahasianya umat Tuhan dapat mengalahkan Amalek. Amalek ini adalah orang yang sangat-sangat luar biasa banyak jumlahnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tetapi pada kesempatan renungan singkat kali ini kita akan melihat bagaimana rahasia, bagaimana trik-triknya atau tipsnya di dalam umat mengalahkan
Amalek. Haleluya. Kesempatan renungan singkat ini saya mau ambil temanya adalah sama dengan judul perikop di dalam kitab terjemahan ILT 3, yaitu peperangan melawan Amalek. Jadi temanya saya kasih juga adalah tema sama dengan perikopnya, judul perikopnya yaitu peperangan melawan Amalek. Ayat yang ke-9, perhatikan Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan bahwa kerjasama dimulai ketika Musa mengadakan pembagian tugas. Ayat 9, lalu berkatalah Musa kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita dan pergilah berperang melawan orang Amalek. Esok hari aku akan berdiri di puncak bukit itu dan tongkat Elohim itu di tanganku. Musa berkata, Yosua, engkau pilih orang-orang yang akan berperang melawan Amalek. Aku bersama dengan Harun dan Hur, kami akan naik ke puncak bukit untuk berdoa kepada Elohim, kepada Tuhan. Kita mau memohon satu kemenangan di dalam menghadapi musuh-musuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah satu contoh yang sangat luar biasa, satu firman yang sangat luar biasa, mengajarkan kepada setiap kita kekuatan teamwork atau kerja tim. Hari ini Musa memberi tugas untuk rekan-rekannya, teman-teman, untuk dapat bekerja sama di dalam peperangan ini. Haleluya. Dikatakan Bapak Ibu Saudara, kuncian yang pertama, poin yang pertama, kemenangan umat Tuhan melawan Amalek. Ini Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan ayatnya di ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 di sini dikatakan bahwa ini kerjasama yang baik. Saya membuat catatan ayat yang ke-10, poin yang pertama. Poin yang pertama adalah kerjasama yang baik. Saya akan bacakan ayatnya buat Bapak Ibu Saudara. Dan Yosua melakukan seperti Musa telah mengatakan kepadanya untuk berperang melawan orang Amalek. Lalu Musa, Harun dan Hur naik ke puncak bukit. Ini setelah Musa mengadakan pembagian tugas, bahwa dikatakan bahwa Yosua melakukan tepat seperti apa yang Musa katakan, apa yang Musa instruksikan, dia melakukannya. Ini kerjasama, Bapak Saudara. Kerjasama yang baik itu di dalamnya ada tim yang kuat, tim yang solid, tim yang kompak, tim yang bersehati untuk menuju sukses bersama buat kemuliaan nama Tuhan. Setiap kita hari-hari ini perlu melakukan kerjasama yang baik, Bapak Ibu Saudara, karena firman Tuhan katakan bahwa di hari-hari terakhir kita akan bekerja sama satu sama lain untuk memuliakan namanya yang kudus, Sem Hakados. Haleluya. Itu poin yang pertama adalah kerjasama yang baik. Masih ingat Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kisah perjamuan di Kana yang ada di Galilea. Dikatakan Adonai Yeshua HaMashiach bersama dengan ibunya, bersama dengan para muridnya, mereka diundang ke perjamuan kawin di Kana yang ada di Galilea. Suatu kali itu dikatakan Bapak Ibu Saudara bahwa ibu Yesua datang kepada Adonai Yesua, dikatakan bahwa mereka kehabisan anggur. Pesta yang berlangsung begitu meriah dan mereka kehabisan bahan baku anggur sebagai minuman di sana pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kemudian ibu Yesua berkata kepada para pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu lakukanlah. Bahwa dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa di sana itu ada enam tempayan yang isinya 2-3 buyung. Di dalam kitab terjemahan LAI atau di dalam kitab terjemahan ILT 3 itu dikatakan ada 6 bak yang terbuat dari batu untuk pembasuhan adat istiadat Yahudi untuk penahiran. Haleluya. Dikatakan Adonai Yesus berkata kepada pelayan itu, kamu isi tempat-tempat air ini hingga penuh. Ketika sudah penuh, engkau harus mencedoknya dan engkau harus membawanya kepada kepala pelayan. Kemudian setelah dibawanya kepada kepala pelayan, kemudian sang kepala pelayan itu meminumnya dan mencicipnya. Kemudian dia datang menghampiri mempelai laki-laki dan dia berkata, orang-orang selalu menyediakan anggur yang terbaik. Kemudian setelah mereka puas minum, barulah mereka akan mengeluarkan anggur yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan yang terbaik sampai sekarang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mujizat air menjadi anggur di pesta perkawinan Kana yang ada di Galilea. Ini adalah kerja tim. Adonai Yeshua HaMashiach atau Tuhan Yesus Kristus itu mengajarkan kerja tim. Kerja tim itu satu kerja yang kompak, Bapak Ibu Saudara. Andaikan di sana tidak ada ketaatan, andaikan di sana tidak ada orang-orang yang mau diajak kerjasama, mungkin akan sulit untuk menghasilkan satu mujizat, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan andaikan pelayan ketika disuruh dia tidak mau memenuhi isi airnya,
Kemudian andaikan Yosua ketika disuruh berperang, Yosua tidak pergi dan tidak berangkat, maka kemenangan itu akan menjadi kemenangan hanya mimpi-mimpi Bapak Ibu Saudara. Tetapi dikatakan kerjasama yang baik itu bisa menghasilkan satu kemenangan yang sangat-sangat luar biasa. Baik itu di dalam satu pekerjaan organisasi, baik itu di dalam organisasi gereja. Hari-hari ini mari kita mau bahu-membahu bekerja sama ini untuk tercapainya dan terwujudnya mimpi-mimpi kita buat kemuliaan nama Tuhan semesta alam. Itu poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Poin yang pertama adalah kerjasama yang baik. Di dalamnya telah mencakup segala sesuatu kebutuhan untuk kerjasama tim buat kemuliaan nama Tuhan. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, rekan-rekan, saya akan bacakan. Poin yang kedua itu adalah cakap melihat momen. Kalau poin yang pertama tadi kerjasama yang baik, poin yang kedua adalah cakap melihat momen atau melihat peluang. Saya akan bacakan ayatnya di dalam ayat yang ke-12. Dan tangan Musa pun menjadi berat, maka mereka mengambil sebuah batu dan meletakkan batu itu di bawahnya, dan duduklah dia di atasnya. Lalu Harun dan Hur menyangga kedua belah tangannya dari sisi yang satu dan dari sisi yang lain, maka kedua tangannya pun tetap terangkat sampai terbenamnya matahari. Haleluya. Karena di ayat yang ke-11 dikatakan bahwa ketika Musa mengangkat tangan Elohim, dia berdoa di sana untuk kemuliaan nama Tuhan dalam peperangan yang Yosua telah lakukan. Maka dikatakan ketika Musa mengangkat tangan dan tongkat Elohim yang ada di tangannya, maka umat Tuhan lebih kuat. Ketika Musa mulai penat, tangannya mulai berat, dia menurunkan tangannya, maka musuh lebih kuat. Bapak Ibu Saudara, momen ini dilihat oleh Harun dan Hur. Maka mereka yang ada di sana bersama-sama dengan Musa di atas puncak bukit itu tidak tinggal diam. Bapak Ibu Saudara, ketika melihat hamba-hamba di tempat pelayanan kita, mereka butuh bantuan setiap kita, mereka butuh bantuan pertolongan setiap kita. Mungkin kita nggak bisa melakukan perkara yang besar, tetapi mungkin kita menyambut tamu, melakukan perkara-perkara yang kecil, rapiin bangku, rapiin sesuatu yang perlu kita rapikan. Ketika Harun dan Hur melihat bahwa ketika tongkat Elohim dinaikkan, maka lebih kuat umat Tuhan. Maka yang terjadi, dia mengambil sebuah batu, Musa disuruhnya duduk. Kemudian Harun dan Hur menyangga tangan Musa, dikatakan, sehingga kitab suci katakan bahwa tangannya itu tidak bergerak dan terangkat sampai terbenamnya matahari. Ini adalah kuncian kemenangan Bapak Ibu Saudara. Kuncian kemenangan kerja tim yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat solid. Andaikan waktu itu Harun dan Hur tidak bisa melihat momen, tidak bisa melihat peluang-peluang yang baik, yang positif buat kemuliaan nama Tuhan, mungkin dia akan cuek dan diam-diam saja. Biarkan saja Musa, tangannya penat. Bukankah dia itu hamba Elohim? Hamba Elohim yang mempunyai satu hubungan yang tingkat tinggi. Biarkan saja dia tangannya penat dan kecapaian. Tetapi tidak, Bapak Ibu Saudara. Harun dan Hur bergerak dengan sangat cepat, respon yang sangat cepat dalam tim. Ia boleh bekerja sama untuk kemuliaan nama Tuhan semesta alam. Haleluya. Jadi poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara, itu dikatakan bahwa cakap melihat momen. Bapak Ibu Saudara dan saya adalah tim di tempat kita bergereja. Tetap kerjakan apa yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Maka kita akan melihat bahwa kita akan bekerja sama dengan Tuhan, bekerja sama dengan Roh Kudus, dan sesuatu yang besar itu akan terjadi buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, sini dikatakan bahwa saya akan bacakan ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 ini dikatakan bahwa kemenangan yang dihasilkan oleh karena anugerah Tuhan. Jadi kemenangan itu dikaruniakan Tuhan untuk umat Tuhan. Haleluya. Ayat yang ke-16 saya akan bacakan. Dan dia berkata, sebab ada tangan ke atas tahta Yah, bagi Yahweh lah peperangan melawan Amalek. Kalau kita lihat di dalam kitab, di dalam terjemahan baru, di sini nggak ada. Haleluya. Bapak sudah dikatakan bahwa panji-panji Tuhan ini dikatakan yang memberikan kemenangan melawan Amalek, umat menjadi menang. Dikatakan Bapak Ibu Saudara, poin yang ketiga ini, bahwa kemenangan yang dikaruniakan oleh Tuhan untuk umat Tuhan. Dikatakan, apakah kemenangan yang dihasilkan tadi yang telah kita baca, peperangan umat Tuhan melawan Amalek, apakah ini kemenangan dikarenakan oleh karena jasa Yosua yang piawai dalam memainkan pedang untuk menghancurkan dan menghantam orang-orang Amalek dan menghalau musuh? Bukan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apakah kemenangan ini oleh karena Musa? Dia adalah seorang pendoa syafaat yang selalu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Apakah ini kemenangan oleh karena Harun dan Hur? Karena dia telah berjasa menopang kedua tangan Musa sehingga kemenangan itu bisa berhasil? Bukan.
tetapi kemenangan yang dikaruniakan Tuhan pada perikop ini adalah kemenangan kerja tim yang kuat, kerja tim yang solid, kerja tim yang kompak. Pada waktu dikatakan Adonai Yeshua HaMashiach atau Tuhan Yesus Kristus, dia sedang memberi makan 5.000 orang. Dikatakan para murid berkata, "Guru, suruhlah mereka pulang." Tidak, mereka harus diberi makan. Di sini tidak ada apa-apa, hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Bawa kemari. Kemudian Adonai Yeshua HaMashiach mengucapkan syukur dan mengucap berkat. Kemudian menyuruh murid-murid agar orang-orang banyak itu 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk anak-anak dan perempuan. Mereka duduk 50 di rumput, kemudian dibagikan dengan tertib. Dan kemudian mujizat terjadi. Sisanya ada 12 bakul penuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Sesuatu yang besar dikerjakan dengan tim yang kuat, tim yang solid. Andaikan pada waktu itu para murid tidak mau membagikannya, andaikan pada waktu itu orang-orang susah diatur untuk duduk 50, maka dikatakan Bapak Ibu Saudara, ini akan menjadi sangat-sangat luar biasa sulitnya. Tetapi ketika mereka mau diajar, ketika mereka mau dibimbing, ketika mereka mau dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Elohim untuk kemuliaan namanya, maka segala sesuatu akan dibuat menjadi berhasil. Hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang-orang yang mau bekerja sama. Bapak Ibu Saudara dan saya dikatakan menjadi Elia di akhir zaman. Orang-orang yang akan membawa umat kembali kepada penyembahan yang benar. Bapak Ibu Saudara menjadi Yohanes Pembaptis yang berseru-seru di padang gurun untuk meluruskan dan mempersiapkan jalan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya akan berdoa berkat Kohanim, berkat imamat yang ada di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-6 ayat 22 sampai 27. Haleluya. Yevareheha Yahweh Feis mereha. Bapa Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya El Yahweh panai eleha fikuneha. Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Isa Yahweh panai eleha feyasem leha salom. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Amin.